Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Tuhan di GPDI Situbondo. Kita akan menikmati sarapan yang sesungguhnya buat jiwa dan kerohanian kita. Pagi hari ini saya akan memberi judul menikmati makanan yang keras. Sebelum ke makanan keras, kita pernah lihat anak bayi atau balita ya. Bahkan saya pernah beberapa hari menyertai keponakan saya yang waktu itu masih balita. Apa yang ponakan saya ini makan? Tentu jenis makanannya tidak sama dengan kita seperti ikan di sini atau sayur mayur begini, tidak. Tetapi makanan yang dikonsumsi terutama yaitu makanan yang berbentuk cair seperti susu ya. Atau kalau misalnya ya kita ingin memberikan buah. Buah ini akan dihaluskan atau di blender, di jus ya, dicampurkan dalam susunya mungkin ya. Nah, kita lihat bahwa anak-anak balita atau kecil ini mengapa diberikan makanan yang berbentuk cair atau lembut? Karena ya struktur giginya ini masih belum lengkap ya. Masih terdapat yaitu gigi seri, gigi yang fungsinya untuk memotong saja tetapi belum bisa menghaluskan makanan. Oleh sebab itu makanannya berbentuk lembut dan sistem pencernaannya mungkin belum memungkinkan untuk mengkonsumsi makanan yang sedikit keras. Lalu setelah bertumbuh kita lihat ya, anak balita ini menjadi anak-anak, menjadi orang muda dan dewasa. Bagaimana kita melihat makanan orang dewasa? Tentunya lain ya Bapak Ibu. Karena sistem pencernaan kita sudah sempurna, bahkan susunan giginya sudah lengkap, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang bisa menggilas makanan atau menghaluskan makanan, bahkan makanan yang berserat ya. Itu dapat dengan mudah dihaluskan menjadi nutrisi yang berguna untuk diserap oleh tubuh. Bahkan kita lihat jenis makanannya lebih bervariasi. Ya, di sini kita melihat bahwa balita tidak mampu makan makanan orang dewasa, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatannya. Demikian juga dengan orang yang sudah dewasa, tidak akan mungkin mengkonsumsi makanan untuk balita karena kebutuhan gizi dan unsur-unsur makanan yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak akan terpenuhi. Karena sistem pencernaan organ tubuhnya membutuhkan berbagai unsur gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh. Ya. Kita mau baca di dalam Ibrani 5 ayat 12 dan 14 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dikatakan anak kecil tadi ya makanannya, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian ya Bapak Ibu Saudara, kita menurut waktu kita sudah mengenal mungkin puluhan tahun ya tentang bagaimana pertobatan, bagaimana hidup percaya di dalam Tuhan, dan
kita tidak hanya diam di situ seharusnya, tapi kita semakin bertumbuh, melangkah untuk mendapatkan makanan yang lebih bervariasi dan lebih sehat. Kita mau lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat yang kedua demikian, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Satu teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena di sini dilihat ada ketidakmatangan rohani dalam jemaat di Korintus. Mereka masih bergelut dalam manusia duniawi. Yang kalau saya baca ya, di dalam kamus diistilahkan dalam bahasa Yunani sarkikos, yaitu artinya seperti daging. Ya. Masih memiliki sifat-sifat kedagingan, manusia lama yang dipertahankan, sehingga dikatakan di sini, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi dikasih susu terus karena mereka tidak mau bertumbuh. Ya, mungkin kita juga demikian. Sudah berpuluh-puluh tahun kita mengikut Yesus, dikatakan orang Kristen, tapi kita masih perlu susu terus ya. Kita dalam mendengar firman Tuhan, kita masih senang dalam hal-hal pertobatan, berkat-berkat yang akan diberikan Tuhan. Tetapi kalau nasihat firman Tuhan sedikit saja keras kepada kita, kita mungkin sudah down ya, jatuh. Kita ya tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi beribadah dan sebagainya. Oleh sebab itu mari kita mau belajar untuk dapat bertumbuh. Tentu kita tidak mau seperti bayi saja ya, yang menikmati susu saja, tetapi kita mau bertumbuh menjadi orang-orang dewasa dengan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Menolak susu firman Tuhan mencegah orang untuk menerima daging yang sesungguhnya, yaitu daging firman Allah. Mungkin kelemahan kita yang terus-menerus itu menyebabkan kita mencapai satu istilah apa ya, Rasul Paulus bilang bandel ya, karena diberi susu terus, maunya diberi susu terus ya, tidak mau diberi makanan yang keras. Susu artinya di sini ajaran-ajaran dasar tentang pokok-pokok kekristenan, misalnya baptisan, pertobatan dan sebagainya. Tetapi kita mau melangkah ke makanan yang lebih keras, yaitu makanan pengajaran firman Allah yang lebih mendalam, mungkin disertai dengan teguran, nasihat, dan peringatan-peringatan dari firman Tuhan untuk kita dilatih ya, lebih dewasa lagi. Tentu kita kalau melihat orang dewasa, mereka sudah terlatih dalam kehidupan, menghadapi gelombang kehidupan. Mereka sudah terlatih ya untuk menghadapi gelombang kehidupan di dunia ini yang begitu sulit ya. Tahapan manusia membutuhkan makanan itu memang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Kecuali jika mengalami gangguan pencernaan. Kita lihat kalau orang sakit, mungkin ya satu waktu mereka tidak mampu mengkonsumsi makanan yang keras, tapi mereka diberikan makanan yang lembek atau lembut lagi. Nah, itu saudara-saudara, mari kita cerna. Kalau misalnya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, siapapun hamba Tuhan, itu menegur kehidupan kita, memperingatkan kita, terima dengan sukacita. Itu menjadi sebuah latihan ya. Latihan untuk dapat kita menjadi manusia dewasa.
menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Kalau menjadi tua memang itu satu tahapan ya. Tapi kalau menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan yang membutuhkan sebuah latihan melalui pasang surut kehidupan kita ya. Dalam tiap langkah banyak hal yang menghalang kita ya, yang mengganggu mungkin pertumbuhan kita. Tetapi bersama Yesus, bersama Roh Kudus yang selalu menguatkan kita mampu untuk menghadapi semuanya itu. Bagaimana bertumbuh ya? Pertumbuhan itu tergantung dari respon kita dalam menerima firman Tuhan. Ya. Di sini ada dua golongan. Dapatkah kita bertumbuh? Mampukah kita bertumbuh? Apakah kita memilih menjadi Kristen duniawi? Ya. Yang hanya mungkin kalau orang dunia bilang Kristen KTP, hanya di KTP-nya saja ya. Tidak bertobat, masih hidup dalam hawa nafsu kedagingan manusia lama yang senantiasa melingkar-lingkar dalam kehidupannya ya. Jadi tidak ada peningkatan. Atau kita mau memilih Kristen rohani, yaitu Kristen yang benar-benar ya mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dikatakan pembaharuan berarti berlangsung terus-menerus Bapak Ibu ya. Tidak berhenti. Karena kita melihat bahwa dunia ini juga semakin cepat ya bergelora. Kita membutuhkan satu pembaharuan demi pembaharuan untuk dapat melawan kuasa kegelapan ya. Melalui latihan, pergumulan, teguran mungkin yang menyakitkan, nasihat yang tajam, meskipun itu mulanya sakit, tetapi itu dapat menghasilkan buah untuk kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, di situ dikatakan ya, tidak usah kita baca, dikatakan inilah tahap tingkatan kerohanian. Ya. Tuhan Yesus bilang dia menuntut satu tingkatan kerohanian. Kalau di sini kita lihat dalam 1 Yohanes, saya lihat sebentar ya Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 12 dikatakan siapakah? Aku menulis kepada kamu. Jadi aku menulis kepada kamu. Yang pertama, hai anak-anak. Jadi tingkatan pertama dasar adalah anak-anak. Karena dosamu telah diampuni dikatakan ya. Awal ya, jadi pertobatan kita awal yaitu anak-anak karena dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, aku menulis kepada kamu orang muda karena kamu sudah mengalahkan yang jahat. Dan yang terakhir adalah aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena engkau mengenal dia. Jadi Bapa ini lebih tingkatan yang teratas karena ada satu pengenalan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus ya. Dan semuanya itu dapat kita kerjakan, pertumbuhan itu bukan sendiri kita yang mengerjakan, tapi melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa, yang sudah tidak lagi memerlukan makanan yang seperti susu, tetapi kita mau memerlukan makanan yang bervariasi, yang pasti menyehatkan tubuh, khususnya kehidupan rohani kita. Itu firman Tuhan pagi ini yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.